ini kita mulai dulu dong dengan perkenalan ya. Hari ini yang menjadi host atau tuan rumahnya adalah saya, Amanda Setiorini, dan Mas Bobi Hai. PR. Oke, kami berdua adalah penulis dan editor di PBK. Nah, mungkin Mas Bobi mau cerita dulu nggak nih, siapa sih komunitas itu? Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Silakan, Oke, Mas. terima kasih Mbak Amanda, teman-teman semua, salam Pak Cepi, Mas Tra, Olin, Abi, kemudian Mas Kris, dan semua teman yang ada di seluruh jagat. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Amanda, acara ngobrol yang pertama. Acara ini merupakan kerjasama antara komunitas penulis dan editor PBK, penerbit buku Kompas, dan juga dengan penerbit buku Kompas sendiri. Apa sih KPPBK itu, komunitas kami ini? Komunitas kami ini adalah kumpulan para penulis yang buku-bukunya itu diterbitkan oleh PBK. Jadi kalau Anda mau menjadi anggota kami, syarat pertamanya harus pernah menulis atau menjadi editor di PBK. Nah, caranya gimana? Itu deketin Mas Tra atau Mas Tri itu atau Mas Patris begitu kan. Agenda kami yang rutin itu adalah namanya Kamisan. Sebelum pandemi kita mengadakan acara diskusi yang mengangkat satu tema tertentu, menghadirkan pembicara dari luar, artinya bukan dari anggota komunitas kami dan juga anggota komunitas kami. Namanya acara Kamisan itu biasanya memang hari Kamis, tapi belum tentu tiap Kamis atau 2 minggu Kamis dan sebagainya. Nah, sejak adanya pandemi, karena kita tidak bisa bertemu secara nyata, maka kita coba di dunia maya ini, begitu. Nah, untuk di dunia maya, kami pikir kita perlu juga lah berbagi proses kreatif ini bukan hanya buat kami, buat anggota komunitas, tetapi juga untuk masyarakat yang ada di seluruh jagat, begitu kan? Nah, ini yang acara pertama. Dan karena berkaitan dengan acara pertama ini, kita mau landing dengan orang yang ada urusannya dengan kedirgantaraan. Gitu Mbak Amanda. Oh iya, saya juga perlu kenalin dong yang namanya hostnya ini. Siapa Amanda Setiorini ini? Ini teman baik yang ada di komunitas KPPBK. Ya. Dia seorang penulis yang kebanyakan jalan-jalan. Maka dia menyebut dirinya sebagai penulis traveling. Ini buku-bukunya ya, My Travel Notes dan Paspor Pertama 4 Mahasiswi. Ini buku-buku Mbak Amanda yang berkaitan dengan perjalanan. Itu Mbak Amanda, silakan lanjut. Oke, terima kasih Mas Bobi. Nah, Mas Bobi mungkin sungkan ya memperkenalkan dirinya sendiri. Saya pernah kenalkan juga Mas Saya Bobi itu pemalu adalah Mbak. penulis buku yoga. Saya tahu makanya saya kenalin aja. Ini buku ini terbaru ya Mas ya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan karena pakai background. Jadi ini bukunya yang terbaru adalah Meniti Krisis tentang Pak Mustafa Abu Bakar. Kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan Mas. Ini yang kedua adalah tentang Andre Lemers, penolong bibir sumbing dari Spardan. Ini semuanya, ini yang terbaru, tapi Mas Bobi itu punya berbagai buku lain yang terlalu panjang lah ya kalau saya sebutin di sini ya, nanti waktunya habis. Buku tulis juga Mbak, saya punya banyak. Buku tulis banyak, memang masih SD. Oke, jadi karena ini acara pertama, kita juga akan banyak belajar dan kita akan berusaha menghadirkan penulis-penulis lain. Jadi kalau misalnya dari teman-teman penonton di sini ada yang mau tahu tentang penulis PBK, boleh googling, kemudian nanti kirimkan ke kami mau ngobrol sama siapa. Nanti melewati IG-nya penerbit buku Kompas ya, @bukukompas. Oke, untuk membuka acara, jadi dari tadi belum dibuka ya, walaupun kita gitu belum dibuka. Untuk membuka acara kita colek-colek dulu Mas Tri Agung Kristanto. Beliau ini adalah apa Mas Bobi? Dia wakil pemimpin redaksi Kompas. Dan juga dia pelindung atau penasehat atau penyantun komunitas kita gitu kan. Pokoknya semua jabatan di Mas Kris lah. Maka dia cukup subur gitu kan.
Coba yang penyantun digaris bawahi barangkali ya. Oh iya, kalau nggak bisa kita ngadain acara kayak gini. Oke, Mas Ra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Amanda. Saya juga baru tahu kalau dia kemudian sama Mas Bobby langsung diminta jadi penyantun atau apapun lah namanya. SK-nya sekarang barusan, Mas. Iya. Iya, dan saya nggak berani karena dengan Mas Bobby karena dia satu-satunya PR yang bukan Romo, ya dialah satu-satunya. Jadi terima kasih karena sudah mengundang kebersamaan bersama-sama dengan penerbit buku Kompas. Ya, saya ditugaskan oleh Kompas memang untuk menjadi bagian dari penerbit buku Kompas, jadi Dewan Redaksi Penerbit Buku Kompas sejak tahun 2008 sampai hari ini. Dia cukup lama sih. Dan saya tahu bahwa komunitas penulis penerbit buku Kompas ini sesuatu yang masyarakat kelompok yang guyup ya. Dan saya berapa kali juga ikut pertemuan-pertemuan meskipun belum pakai namanya ngobrol, tapi dalam beberapa acara yang diskusi-diskusi, Mas Bobby ya waktu itu. Kamisan namanya, Mas. Ya, termasuk Kamisan, termasuk juga kemudian waktu masih memungkinkan secara tatap muka sambil ngopi dan makan bakmi di Oh iya. Ya, jadi itu juga bagian dari membangun kebersamaan. Dan saya kira memang sebuah acara ngobrol begini harus dilakukan. Kenapa? Karena sebagai wartawan, proses kreatif itu juga muncul dari ngobrol dan bertemu dengan banyak orang. Apalagi kemudian orang yang kita temui itu adalah orang yang tepat, orang yang punya kapasitas yang hebat, gitu, yang bisa berbagi dengan kita semua. Dan yang mesti digarisbawahi Mas Bobby, tidak hitung-hitungan gitu. Karena banyak benar. Tidak hitung-hitungan karena banyak sekali orang yang punya kapasitas, pinter, punya banyak hal, tetapi tetap hitung-hitungan. Itu yang kadang-kadang menyulitkan juga untuk membangun kelompok, membangun kebersamaan, apalagi untuk kemudian sebuah proses kreatif menulis. Dan saya percaya dari acara ini kemudian akan bergulir ke acara-acara yang lain, tetapi yang paling penting adalah kemudian juga melahirkan buku-buku yang menarik, yang tentu bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga kemudian secara kebersamaan juga kemudian akan memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Dan pada sore hari ini boleh disebut narasumbernya begitu, memang pilihan yang tepat sekali menurut saya. Terima kasih Pak Cepi Hakim, Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, yang sudah mau berbagi, karena Pak Cepi bukan hanya seorang tentara yang kemudian hebat, karena sampai bintang 4 setidak-tidaknya itu salah satu ukuran, tetapi Pak Cepi juga seorang penulis yang handal, penulis yang kreatif, yang memberikan inspirasi luar biasa. Terima kasih Pak Cepi. Kalau Pak Cepi ini menjadi wartawan dari target KPI gitu, pasti memenuhi target Pak. Nilainya udah tinggi itu Pak. Jadi bonusnya besar itu. Jadi saya kira bukan di situ, tapi yang penting adalah terima kasih sekali untuk kesediaan Pak Cepi berbagi untuk kita semua. Dan pada hari ini juga saya tahu ada tamu anak-anak muda yang berpotensi, yang saya kira sehabis dari acara ini kemudian pasti akan melahirkan buku-buku yang menarik. Ada Olin dari Stella Duce, kemudian ada juga Abi dari Universitas Brawijaya Malang. Ia tradisi menulis, tradisi berproses kreatif, tradisi berdialog, termasuk ngobrol di dalamnya, saya kira perlu ditumbuh kembangkan sejak awal, karena dengan ngobrol, dengan menulis, dengan membangun kreativitas bersama, kita juga bisa membangun Indonesia dan membangun kebersamaan kita. Terima kasih Mas Bobby, terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Pak Cepi, Mas Patris, dan teman-temannya di PBK, dan selamat ngobrol. Kali ini mohon maaf tidak ada kopinya, kecuali kopi di masing-masing. Oh ada Mas. Kita udah siapkan masing-masing Mas.
Ya, sama Mas Bobi. Oke, silakan saya Ya. kembalikan pada Mbak Amanda. Oke. Terima kasih Mas Tra. Jadi kayaknya memang pandemi ini ada hikmahnya juga, kita belajar cara yang baru. Oh, Pak Cepi angkat gelas. Oh ya, saya juga. Saya juga dong, saya udah siap. Saya mau angkat yang lain tapi nggak enak Mas Bobi. Oh gitu ya. Saya kasih sekilas saja ya. Apa? Ini pasti bikin iri ini. Apa itu apa? Tuh kan? Wah, gila. Waduh, saya Pak Cepi. Oke, terima kasih Mas Tra sambutannya. Tapi sebelum lanjut, boleh dong saya minta tolong kita pengen tahu penonton kita hari ini dari mana aja gitu ya. Mas Krismawan boleh nggak dikasih poolnya? Mas Kris. Ya, silakan diisi. Dari manakah, ada di manakah teman-teman sekarang? Ini per provinsi saja, karena kalau kekecilan nanti masuk-masuk ke daerah yang saya nggak tahu, karena saya belum sampai jalan-jalan di sana. Artinya tawaran buat Mbak Amanda tuh kalau ada yang mau ngajak gitu ya Mbak ya, sebagai penulis traveling ya. Oke, silakan. Mungkin sembari menunggu hasil pollingnya, kita putar sejenak kali ya Mas Kris ya, video profilnya Pak Cepi supaya ya kali aja gitu ya, ada yang belum tahu Pak Cepi Hakim siapa, jadi lebih tahu. Silakan Mas Kris. Mbak Amanda. Ya. Mbak, tahu nggak itu musik yang mainin siapa Mbak? Yang mainin, oh ya pasti Pak Cepi, karena saya tahu banget Pak Cepi saksofon ya Pak ya. Apa aja gitu loh, apa aja kata dia. Selesai urusan, aduh. Urusan. Oke, silakan. Oke, tadi saya tuh pertama kali dikirimin video itu kok rasanya kayak mau upacara gitu ya. Jadi ingat masa upacara itu. Oke, ini sudah ada hasilnya. Waduh, banyak juga nih. DKI Jakarta 24, Jawa Barat 24%, berikutnya ada Banten dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur 17%, Jawa Tengah, luar Jawa cukup banyak 9%, Jawa Tengah 7%, dan daerah istimewa Yogyakarta 2%. Oke, terima kasih. Terima kasih atas responnya. Nah, baiknya sekarang kita mulai gangguin Pak Cepi. Silakan. Oke. Mas Bobi apa saya nih? Pertanyaan kita susah-susah Saya dulu loh, deh, Pak. saya dulu. Saya boleh Mbak ya, saya duluan ya. Sweet. Kita sweet. Susah-susah, Jadi, silakan duluan. Pak Cepi, saya mau nanya nih Pak ya, begitu banyak yang Bapak tulis. Bahkan tadi ada tayangan slide di tulisan Bapak yang di kompas.com itu selama 4 tahun aja itu satu artikel dibaca oleh 26.117 orang per artikel rata-rata Pak. Nah, sebenarnya Pak Cepi itu sejak kapan sih nulis? Saya sejak nulis itu sejak belajar nulis. Ah, dari SD dong, TK dong Pak? SR. Oh, SR. Sekolah rusak atau sekolah rumah? Dulu saya SR, sekarang namanya SD. Jadi kalau kapan mulai nulis, ya sejak SR.
Nulis buku maksudnya Pak. Mas Bobi udah Nulis kelepek-kelepek buku. ya. Nulis buku kan, nulis di buku kan maksudnya. Buku tulis lagi nanti jadinya nih kayaknya nih. Dulu di SR nggak pakai buku tuh, pakai sabak dulu, pakai. Sabak. Pak, maaf Pak, nanti yang generasi muda nanya lagi Pak, sabak itu. Nah itu ya, sabak tuh iPad sebetulnya kan sekarang. Oke Pak, sejak kapan nulis buku yang diterbitkan oleh penerbit dan dijual gitu? Dan juga tulisan yang dicetak di media massa atau media online. Kapan pertama kalinya? Lengkap sekali itu pertanyaan. Kan saya udah bilang Pak, susah pertanyaannya. Mungkin buku saya yang pertama itu 2000-an, tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Pelangi Dirgantara. Itu buku saya yang pertama. Itu adalah kumpulan artikel saya yang tersebar di mana-mana. Saya jadikan satu dan saya jadikan buku Pelangi Dirgantara. Tahun 2000-an. 2000? 2000-an. Oh, 2000-an. Tahun yang lalu. Kalau yang di media massa atau media online mulai kapan, Pak? Saya pertama kali media macam-macam. Media, ada media internal, ada media publik ya. Yang publik aja Pak, yang publik. Yang publik. Tulisan saya tapi ya, bukan tulisan mengenai saya, bukan ya. Bukan. Bapak yang nulis. Kalau yang nulis Bapak pasti banyak. Kayaknya lupa nih Bapak. Oke, kalau lupa Pak. Sekarang gini Pak. Saya nggak lupa, enak aja bilang lupa. Oh, kirain udah umur kan biasa kalau udah umur begini kan udah mulai lupa kan? Oh, saya umur segini nih lagi inget-ingetnya sama apa aja. Mas Bobi hati-hati ya. Ini salah-salah kita habis moderator push up kita ini. Oh iya, enggak deh. Saya duduk sopan deh kalau gitu. Tulisan saya yang pertama kali di kolom koran Kompas itu tahun nggak lupa saya Bob enak aja. Oh. Tahun 97, 98. Oh, 97, 98. Antara 89 sampai 91 sekitar itulah. Wah, saya masih apa itu? 80-an, antara 85 90. Tulisan saya yang pertama di kolom opini koran Kompas itu tentang mungkinkah pesawat salah mendarat. Pada waktu Jawabannya mungkin apa enggak, Pak? Itu bukan pertanyaan, sebenarnya itu judul artikel. Kalau di dunia kan kalau kita bilang mungkin atau nggak mungkin, semuanya mungkin ya. Filosofi sekali, Pak. Iya, semua. Makanya sering kita dengar atau kita baca kemungkinan yang paling mungkin misalnya. Jadi kalau kita bicara mungkin, ya jawabannya pasti mungkin. Pak Cepi. Atau pasti tidak mungkin. Pak Cepi, kalau saya tanya, masih ingat nggak sampai sekarang itu udah berapa buku yang ditulis? Buku pasti lebih sedikit daripada artikel kan? Kalau saya tanya artikel, jawabannya ratusan. Gitu. Kalau buku, ingat nggak Pak jumlahnya berapa? Buku, saya udah nulis buku 34. 34. Dan satu sedang dalam proses, mungkin bulan depan terbit. Ya, tanya sama Pak Petrus. Jadi 35 dengan buku yang coming soon ini, yang segera akan. Sebetulnya kalau nggak COVID udah keluar ya. Agung sama Pak Petrus yang lagi garap. Pak Tris nggak keluar Pak, dia ngumpet. Pak Petrus kabur nih. Pak, ini menurut Bapak nulis itu bakat apa bukan sih Pak? Dengan segitu banyak tulisan dan segitu banyak buku. Nulis itu adalah kemauan. Itu jelas. Jadi saya sering bilang sama anak-anak, sama junior, sama siapapun, kalau mau maju di Indonesia tuh gampang. Ini untuk Caroline sama Gabriel. Kamu dua kalau mau maju gampang. Resepnya satu aja. Yaitu?
yaitu kamu rajin aja. Kan teman-teman kamu pada males, gitu. Rajin aja, pasti sukses. Itu resep. Saya selalu kasih dalam banyak sesi ceramah tentang leadership, terutama orang yang tinggal di Indonesia tuh beruntung sekali karena pada umumnya orang Indonesia tuh males. Jadi kalau mau maju gampang, rajin aja sendirian. Oh. Pasti maju. Rajin dalam hal apapun jadi ya Pak ya. Pokoknya rajin gitu. Ya, pengertian umum ya. Kalau kita bicara tentang menulis, ya harus rajin menulis. Kalau menggambar, rajin menggambar. Kalau menulis itu, kalau kita rajin menulis, kita pasti ada tuntutan untuk membaca atau mencari bahan. Itulah yang bergulir menjadi snowballing, sehingga itulah yang membuat kita terus berkreasi. Nah, kalau idenya sendiri biasanya dari mana, Pak, untuk menulis dengan begitu banyak buku dan artikel yang Bapak buat? Ide nulisnya itu dari mana? Dapatnya? Ide itu akan datang sendiri. Oh, serius, Pak? Kalau kita rajin menulis, pasti akan cari bahan membaca. Kalau cari bahan membaca, pasti akan datang ide. Itu siklusnya seperti itu. Kalau nggak percaya, kerjain aja. Ayo Bob, kerjain. Oh, saya dapat ide nulis nih, nulis tentang Pak Cepi nih jadinya. Nah, itu juga. Gitu. Jadi kerjain aja ya Pak ya, gitu ya. Ngobrol itu juga salah satu yang bisa mendatangkan ide. Tadi Pak Adri juga udah bilang dengan komunikasi dengan apa itu juga membuat makanya ada diskusi-diskusi itu pada umumnya inspiring. Contohnya adalah Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu untuk ukuran orang Eropa, untuk ukuran orang Inggris, dia adalah orang yang kurang banyak membaca seperti pada umumnya orang Inggris. Dia lebih banyak bergaul, dan itu dikatakan bahwa dia lebih senang berdialog, banyak yang bisa dia eksplor. Tapi ukuran orang Inggris sedikit membaca itu jauh lebih banyak dari ukuran orang kita membaca ya. Jadi dialog itu kan tidak terbatas seperti begini kita berdialog tapi membaca pun adalah dialog. Terus sebetulnya kita kan ada juga tulisan-tulisan misalnya dialog imajiner dengan seorang tokoh yang udah meninggal atau banyak kan tulisan-tulisan. Karena itu sebetulnya sebuah proses dari dia membaca itu dia dalam tanda petik sebetulnya berinteraksi dalam pengertian bahwa apa yang dia baca itu sebenarnya adalah apa yang diterangkan oleh si penulis itu kepada dia. Nah, kembali lagi, ini Einstein mengatakan bahwa imagination is beyond knowledge. Jadi, imajinasi itu akan muncul dengan membaca, dengan mana. Disitulah banyak muncul ya, ide atau segala macam, inspirasi, motivasi termasuk di dalam itu menjadi satu paket yang utuh. Sekali lagi, saya kurang setuju kalau dia bilang soal bakat, tapi lebih senang nulis itu soal kemauan. Oke, baik. Kalau saya Pak, Mbak Amanda, kalau saya punya jargonnya, Pak, saya bilang kalau nulis ya untuk membutuhkan bakat, mendingan bakat dibuang ke laut, Pak. Begitu. Jadi kita nggak perlu terkooptasi dengan yang bakat sehingga kita ketakutan gitu untuk yang nggak bisa nulis. Gimana Pak Cepi? Ya. Bakat buang ke laut. Jangan dibuang. Jadi jangan. Bakat itu jangan dibuat sebagai barrier ya. Ya. Saya cerita aja gini deh. Yang kurang beruntung dari saya itu, saya dari kecil itu susah belajar ya, susah. Menghafal juga susah, belajar susah. Sehingga kalau saya mau menghafal, ya nggak usah pelajaran lah, lagu lah misalnya. Itu saya tulis beberapa kali dan tulis. Untuk menghafal itu saya tulis. Jadi kalau saya mau melajari sesuatu juga saya tulis. Dari kecil itu kebetulan di lingkungan anak-anak kecil dulu, saya itu tempat bertanya. Kenapa saya tempat bertanya? Karena beruntung sekali di rumah saya itu ada buletin berita antara dan ada koran Tempo, ada koran ada majalah Star Weekly, ada kebetulan di rumah itu ada bacaan yang sering saya baca.
Sehingga kalau bermain-main, anak-anak tuh ngobrol-ngobrol, ada yang nggak tahu tuh saya kasih tahu, dan ada yang mereka nggak tahu ternyata. Saya pada umumnya besar di lingkungan teman-teman yang saya tempat bertanya. Dan saya sangat kecewa kalau ada orang bertanya, saya nggak bisa jawab. Itu kan itu interaktif ya, itu interaksi juga. Jadi saya mempelajari, saya udah antisipasi ini sekarang lagi apa nih, sekarang lagi musim apa nih, saya pelajari, cari-cari dia bacaan, supaya saya bisa menjelaskan, supaya saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan itu saya pertahankan sampai sekarang, bahwa saya harus tempat bertanya. Di bidang kompetensi saya, di bidang saya sebenarnya, kalau di bidang saya nggak paham, saya bertanya. Ya, kadang-kadang juga saya dengan gagah perkasa jelasin sama orang, katanya dia lebih jago, cemar juga. Tapi nggak apa-apa, itu saya balik, jadi saya belajar sama dia. Dan saya sangat suka untuk mendengarkan orang yang pintar menjelaskan. Karena tidak semua orang pintar menjelaskan, kan ada orang yang pintar tapi dia nggak bisa jelasin. Ya. Nah, kadang-kadang itu menjadi lesson learn bagi saya, bahwa dia keliru, dia jelasin ini kan begini. Gitu. Jadi sekarang kalau ditanya tentang COVID, tahu juga dong Pak Cepi? Pasti tahu. Apa aja? Tadi Mbak Amanda, tadi Pak Cepi kan nyinggung tentang apa tuh yang media dari Antara ya. Ini salah satu buku terbaru dari Pak Cepi, Abdul Hakim, wartawan Antara. Buku ini nih bercerita tentang bapaknya Pak Cepi, Abdul Hakim. Ya kan Pak? Ya. Hal yang paling menarik ini, buku ini ditulis oleh Pak Cepi dan adiknya Budiman Hakim. Saya tuh terkesan dengan begini Pak, yang disampaikan oleh Pak Budiman Hakim. Sebelum mati, buatlah minimal 1 buku. Nah kalau Pak Cepi kan udah lebih dari 1 kan Pak? Jadi gua gitu kan? Gitu ya. Enggak lah. Gitu. Dibilangin nggak hati-hati. Kaitan nadanya kayak begitu tuh. Sorry bos. Apa-apa. Sorry bos. Semua kita mati, jangan khawatir. Kan ngobrol Pak, gitu kan? No problem. Oke. Take it easy. Ya. Pak Cepi, jadi tadi saya masih penasaran itu, kalau ide dari mana aja berarti pernah nggak kehabisan ide gitu, atau pernah nggak udah mau nulis apa terus dalam prosesnya berhenti, kayak nggak tahu mau ngapain lagi, atau nggak tahu mau mentok gitu Pak? Saya tuh kebanyakan ide. Aduh, susah ini. Terlalu banyak yang saya mau tuangkan, terlalu banyak. Tadi saya lurusin sedikit, bukan saya tahu semuanya, saya nggak tahu, saya banyak. Makin dalam kita mempelajari sesuatu, makin tahu kita seberapa ceteknya pengetahuan kita. Jadi misalnya kalau itu tahu dong, tahu kok sebenarnya tahu, tapi begitu mendalami lagi itu banyak yang saya nggak tahu, banyak sekali yang saya nggak tahu. Tetapi dalam bidang yang saya geluti, di bidang defense dan aviation, di bidang pertahanan dan di bidang penerbangan, itu selalu saya mencoba mencari informasi mutakhir. COVID-19 misalnya. Gimana nih perkembangan di bidang penerbangan misalnya. Saya coba ikuti itu. Karena tiap hari ada webinar, bisa diikuti semua. Saya berusaha mengikuti itu. Bagaimana untuk saya bisa mengerti, saya ikuti, kemudian saya tulis. Dan hal-hal yang spesifik, yang menarik, saya cari lagi bahannya, saya bikin tulisan. Saya nggak pernah bikin tulisan seperti textbook atau seperti peneliti, enggak. Ya mungkin dibilang juga tulisan pajak itu cetek. Benar, memang cetek, karena saya tidak melakukan penelitian. Kalau melakukan penelitian, nggak ada waktu, nanti nggak bisa nulis lagi. Ya, habis waktunya untuk penelitian. Penelitian juga sih, penelitian ece-ece lah. Tapi kita tidak terlalu dalam, maksudnya tidak saintifik, tidak akademik. Ya, mengetahui ini, kita dalamin sedikit, terus saya mencoba untuk meramunya supaya itu menjadi bahan berbagi kepada teman-teman untuk orang awam. Jadi tulisan saya itu easy reading, jadi tulisan-tulisan ringan, ya apa namanya, memberikan pengertian-pengertian yang sederhana, yang populer. Apa tadi Amanda? Pertanyaannya jadi. Kalau mentok gitu Pak, pernah ngalamin mentok? Udah mau udah jalan mentok gitu terus mentok.
mentok tuh tergantung pikiran kita ya, kita mau mentok atau nggak mau mentok sebetulnya. Asik. Ya. Jadi nggak ada istilah mentok itu. Oke. Lagi males. Kalau males itu semua orang males. Bukan berarti saya kadang-kadang juga males. Itu biasa terjadi, pasti kita pada satu ketika tuh males, itu biasa. Tetapi jangan diikutin males itu. Jangan diikutin. Kalau terpaksa atau nggak bisa dihindari ya kita batasin. Nggak, tidak. Kalau gitu istirahat. Malesnya dibatasin ya Pak? Biasanya capek. Ya, malas itu karena capek, antara lainnya. Dibatasin itu maksudnya gini, kita mengultimatum diri sendiri. Kembali, kalau tadi saya katakan rajin aja, yang kedua, tuntutan berikutnya adalah disiplin. Disiplin itu memang nggak bisa ditawar. Dan itu juga kelemahan bangsa kita pada umumnya. Tentu sama sekali tidak disiplin. Itu tantangan. Jadi kalau kita rajin, sekaligus disiplin, kita udah setengah lama, kita udah jalan duluan, kita udah curi start lah karena penting. Jadi itu tadi. Oke, Pak. Nah, Pak, ada satu hal yang buat saya menarik. Biasanya kalau orang ulang tahun, ya, itu dia membeli atau dibelikan sesuatu yang ya mungkin barang mewah atau barang yang berupa kesukaannya dia. Nah, Pak Cepi ini beda. Setiap ulang tahun, oh iya Pak Cepi itu ulang tahunnya Desember, tanggal berapa Pak? 17 ya? 16. Saya mesti lihat contekan, jadi lupa nih gara-gara grogi sama Pak Cepi ini. Yang jelas kalau ulang tahunnya Pak Cepi, kita dapat buku aja gitu. Ya. Sejak kapan Pak, di saat ulang tahun, itu menerbitkan satu buku Pak? Baru mungkin baru tahun 2015 ya mulai ulang tahun. 2015, berarti udah 5 tahun ini setiap kali ulang tahun terbit buku baru. Ya. Kenapa Pak? Jawabannya Pak? Karena ulang tahun. Ya karena saya nanya, Bong. Bukan sekarang Bapak ulang tahun, karena saya nanya dong. Ini ulang tahun itu kan punya makna ya, dan itu sangat personal ya, dimaknai sangat personal. Ada orang bikin pesta, ada orang yang malah nggak mau dipestain, macam-macam dari berbagai macam perspektif. Tetapi yang penting ulang tahun itu punya makna sendiri yang sangat personal sih. Saya lahir tuh tanggal 17 Desember. Pesawat terbang pertama di dunia itu terbang pada 17 Desember tahun 1903 oleh Wright Brothers di North Carolina, Kitty Hawk, Kill Devil Hill namanya. 1903. 44 tahun setelah itu saya lahir. 17 Desember 1947. Dan kebetulan saya jadi pilot. Ada hubungannya, dihubungin aja. Dan saya berasal dari keluarga yang sederhana ya. Supaya nggak bilang keluarga miskin itu. Dalam pengertian bahwa kita tidak punya kebiasaan kalau ulang tahun tuh pesta. Enggak, kita memperingati ulang tahun tapi sekedarnya aja. Kembali lagi tadi mengenai harus itu karena bermakna harus dimaknai. Jadi karena saya udah mulai bergulir beberapa kali menerbitkan buku, kadang-kadang saya pilih tanggal-tanggal yang tepat. Biasanya waktu itu saya pilih tanggal Hari Angkatan Udara, misalnya tanggal 9 April, atau Hari Bakti Auri, tanggal 29 Juli, atau Hari Kemerdekaan, 1 Agustus, selalu hari-hari yang ada artinya. Kemudian saya pikir 17 Desember nih ulang tahun saya, mungkin bagus juga kalau jadi momentum untuk munculkan. Di samping tadi lagi saya menuntut diri saya paling tidak tiap tahun saya harus bikin satu buku ini. Karena kan 17 Desember. Jadi ada kedisiplinan gitu ya Pak ya? Ya harus ada tuntutan. Ya. Supaya saya tuntutan begitu. Ya.
Oke, Mas Bobi, sebelum 17 Desember udah ada buku yang kayaknya udah ada yang mau nanya Iya. nih. Ya, kita kasih yang muda-muda deh. Silakan. Yang ganteng-ganteng muda lah gitu. Untuk peserta yang di webinar atau di YouTube, silahkan menuliskan di kolom Q&A, di YouTube juga. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu. Mbak, nanti kalau yang di Zoom itu, yang di webinar mau nanya bisa juga kan ya? Iya, bisa di chat langsung. Ada itu Sip. kan option untuk Q&A, nanti ketik di situ, nanti saya bacakan. Kemudian yang di YouTube juga di kolom chatnya, silakan. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu untuk Olin. Mana Olin? Hai Olin. Olin, silakan Olin. Olin mau nanya apa ke Pak Cepi? Mana Jadi, sebagai penulis kan tentunya Bapak cita yang ingin diwujudkan. Lalu kira-kira cita-cita apa belum terwujud sampai saat ini sebagai penulis? Sebagai penulis, cita-cita apa Pak yang belum kesampaian Pak? Satu aja, Lin. Ada lagi? Cita-cita saya yang belum Ada. Olin mau nambah apa sekalian, Lin? Silakan. Pak Lin. Silakan. Pak, silakan. Sebelum jadi penulis, apa Bapak punya kayak ekspektasi kalau Bapak akan berhasil jadi penulis, bahkan sampai dikenal oleh banyak orang? Oh, yes. Sebelum jadi penulis nih Pak, udah punya pandangan ke depan nggak nih? Wah. Silakan Pak Cepi. Ya, kalau cita-cita yang semua penulis ya, cita-citanya pasti kepengen buku yang ditulisnya itu best seller. Itu pastilah. Bobi, Anda kan pasti itu kan kepengen lah. Buku saya yang diterbitkan pertama kali di PBK itu Cat Rambut Orang Yahudi. Itu kata pengantarnya. Rambut Orang Yahudi. Itu kata pengantarnya Pak Rambut Orang Yahudi. Nggak ada. Yakob Utama. Almarhum Pak Yakob Utama kasih pengantar. Dan buku itu editornya Pepi. Ini bukunya Pak ya? Nah, betul. Dan itu dalam berapa bulan saya lupa, langsung cetak ulang. Nah, itu memuaskan sekali. Senang Buku sekali. pertama langsung cetak ulang gitu ya Pak ya? Iya. Ini ya. Ini kumpulan artikel di Kompasiana. Kumpulan artikel di Kompasiana, tulisan saya lebih dari 200 artikel. Coba ya, lebih dari 200. Di kompas.com lebih dari 150. Udah Pak, saya malas ngitunginnya Pak. Banyak aja pokoknya ya Pak ya. Ratusan. Di website saya lebih dari 500 sih adalah kalau artikel. Pak, itu dibukuin semua nggak Pak? Sebagian dibukuin, paling nggak akan dibukuin. Saya berusaha untuk dibukuin. Karena artikel lepas kita tuh hilang kalau kita tidak buku. Jadi sayang, dan kita memudahkan juga kalau kita cari lagi. Kemudian tadi ekspektasi jadi apa. Begini, kalau kita berbicara tentang menulis, kita jangan punya ekspektasi yang tinggi-tinggi. Bergulir aja, nulis saja. Maksudnya begini, bagaimana kita membangun motivasi supaya kita rajin menulis. Itu yang lebih penting ya, dibandingkan kita ya boleh, bagus juga sih kita targetkan cita-cita setinggi bintang di langit. Oke, nggak ada masalah. Tapi biasanya lebih mudah kita bergulir itu dari self motivation. Ya, kita harus membangkitkan motivasi. Kita semua tuh punya potensi, ya. Ada rumus yang menarik. Potensi kali motivasi sama dengan prestasi. Jadi kalau salah satu nol, itu hasilnya nol, prestasi itu akan nol. Ya, jadi potensi dan motivasi. Anda semua nih, ibu bapak semua di sini punya potensi. Setiap orang punya potensi. Itu harus dikali dengan motivasi. Nah, itu hasilnya prestasi. Jadi kalau motivasinya nol, pasti prestasinya nol. Semua kalian nol kan nol. Jadi begitu, Olin. Tadi Ya. Pak, ada nggak yang cita-cita yang belum kesampaian sebagai penulis? Mau nulis tentang Mas Bobi misalnya gitu. Nggak ya Pak ya?
Balik Mbak, saya yang penulis biografi loh Mbak, bukan Pak Cepi Mbak. Gitu, itu coupling saya Mbak. Oke. Ada nggak Pak? Nggak ada tuh, saya nulis aja. Oke, nggak ada Lin ternyata cita-citanya udah kesampaian semua. Semuanya ya. Semuanya udah kesampaian. Oke, terima kasih Olin. Nah, bukan dalam arti begitu. Gini, mungkin saya perlu cerita juga. Saya kagum sekali sama penulis antara lain yang namanya Mahmud Junaidi. Oh iya, saya tahu Pak. Itu di koran hampir tiap hari itu ada tulisannya Mahmud Junaidi. Gila nih orang, dan tulisannya menarik sekali. Dan tulisannya itu betul-betul kayak orang ngobrol gitu. Iya, Mahmud Junaidi. Jadi saya banyak baca Junaidi. Tulisan Junaidi. Makanya Pak Yakob Utama juga bilang tulisan saya mirip-mirip tulisannya Mahmud Junaidi. Ya. Karena terpengaruh itu sebenarnya ada keterpengaruhan. Jadi kalau apa sih yang belum mau sampaikan, apa sih yang belum, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu ya. Tapi sebagai penulis itu pasti kalau kita selesai menulis pasti kita kepengen menulis lagi. Itu pasti ya, nggak ada lah orang habis nulis terus berhenti, itu nggak pernah ada ya. Masalahnya dia berkesempatan nggak, dia mengerjakan nggak keinginan nulis lagi itu. Ya, balik lagi kan motivasi lagi ya. Hasil tulisan itu your potential sebetulnya ya. Kita sudah membuktikan diri bahwa kita punya potensi jadi buat tulisan gitu. Dan setelah jadi kita baca-baca, kadang-kadang ada dua hal. Kadang-kadang kita malu, jelek banget. Tapi kadang-kadang juga kita kagum, keren juga. Oh. Kalau sebuah tulisan bisa dimuat di Media, itu pasti kita kagum. Pastilah ya. Karena di media itu disejajarkan dengan tulisan-tulisan lainnya. Jadi perlu juga ada auto kagum mekanisme ya. Kita kagum sama diri sendiri. Oh keren. Perlu itu ya Pak ya. Oke. Karena itu adalah motivasi. Itu memotivasi kita. Kita bikin lagi yang lebih keren lagi. Oke. Ya. Itu berbeda. Bobby kan dia kadang-kadang dia kagum sekali, dia bisa bikin buku Bu Susi. Keren banget gimana. Itu yang nulis Bu Susi itu kan keren banget. Dia suka kagum juga sama diri sendiri. Saya kagum nulis buku Cepi Hakim lah gitu. Penasaran. Bikin lagi buku Pak Mustafa. Apapun, tiap orang punya passion sendiri. Kalau Bobby main biografi, itulah motivasi kan. Jadi saya juga pasti, maksudnya jangan kita terganggu dengan keinginan kita yang ketinggian sampai kita hanya ingin doang. Lebih baik mengerjakan aja lah. Dan it's depend on your mind. Jadi sebenarnya semua pikiran. Baik Pak. Berikutnya. Abi, ada pertanyaan Bi? Nah, silakan. Udah senyum-senyum nih pertanyaan. Iya, dari jauh nih Pak, dari Malang nih Pak. Tadi Olin dari Stella Dus Jogja, sekarang dari Malang. Bi, silakan Bi. Saya dulu di Stella aja. Ya. Stella aja sampai Tarakanita ya di Jogja. Loh, kok lupa. Ya. Silakan Abi. Salam kenal, saya Gabriel Koirul. Gabriel. Dari mana Gabriel? Di mana? Saya dari Malang. Di Malang, Malang. Kuliahnya di Brawijaya. Nah, untuk Bapak Capi, saya ini agak penasaran, Pak. Kan Bapak itu sudah banyak sekali menulis buku-buku yang ya tentunya memiliki berbagai prosesnya sendiri dalam pengerjaannya, motivasinya macam-macam, idenya pun juga macam-macam. Nah, itu terkadang saya terpikir, Pak, apakah di antara buku-buku yang Bapak tulis itu, adakah buku yang paling berkesan untuk Bapak tulis begitu? Contohnya mungkin Bapak idenya itu sangatlah kinclong gitu. Jadi Bapak senang untuk mengerjakannya, juga pada akhirnya Bapak mempunyai memori sendiri terhadap buku itu. Jadi Bapak menganggap bahwa itu buku yang Bapak paling sukai. Begitu. Yang terbaik gitu. Itu bagaimana ceritanya, alasannya begitu, Pak. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya ini sebenarnya agak nyambung juga. Kalau tadi saya bertanya tentang buku yang paling Bapak sukai, nah, saya juga penasaran lagi, apakah Bapak itu punya buku yang mungkin ada Bapak punya penyesalan untuk
menulisnya penyesalan. begitu Pak. Oh. Jadi Kalau mungkin mahasiswa nanyanya berat nih ya. ya Satu lagi apa? permasalahan. Satu lagi apa? Penyesalan. Yang disukai dan yang disesali gitu Pak. Betul. Gampangnya begitu Pak, yang disesali dan disukai gitu. Oke. Ya. 35 buku ya saya tulis, 35 buku. Hmm. Dan 35 buku itu saya paling suka. Waduh. Dan 35 buku itu juga yang paling saya sesali juga. Benar. Saya suka karena saya berhasil menjadikan itu. Saya sesali karena setelah saya baca, ternyata banyak yang harusnya bisa ditambahkan. Gitu. Ya. Iya Pak. Jangan tersinggung ya, jangan kecewa dengan pertanyaan ini. Saya jelasin sekarang. Sekarang saya jelasin. Buku-buku saya itu pada umumnya hanya di bidang pertahanan, di bidang penerbangan, dan leadership. Plus teachers atau personal interest, human interest. Cuma 3 blok itu aja sebenarnya. Ya. Saya nggak mau jauh lebih lebar lagi karena yang saya nggak kuasai saya nggak bisa tulis. Iya. Nah, itu bidangnya. Sekarang bukunya sendiri, buku saya yang benar-benar buku itu cuma beberapa buku, ya, nggak lebih dari 10, nggak sampai 10 buku saya yang benar-benar buku, utuh buku itu nggak sampai 10. Yang lainnya itu buku kumpulan artikel. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa tulisan saya itu tulisan-tulisan ringan, ya tulisan-tulisan populer, tulisan-tulisan untuk orang kalau lagi terbang jauh dia bisa baca-baca atau di kereta api dia baca-baca ringan. Saya lebih suka memang tulisan-tulisan kumpulan artikel ini karena apa? Karena teman-teman saya itu orang malas semuanya pada umumnya. Jadi kalau saya baca buku dia pasti nggak akan baca buku itu. Dia baca kalau dia baca buku juga tuh ngacak semuanya. Jadi buku-buku saya yang berupa kumpulan artikel itu lebih banyak disukai. Kenapa? Orang bisa baca dari belakang, dari depan, dari tengah juga suka dia. Kalau buku utuh yang berupa konsep, ya, apalagi textbook itu, orang kan malas baca karena dia harus baca dari depan, dari belakang. Dia nggak akan bisa baca dari belakang, dari tengah bisa, tapi dia kehilangan makna, dia kehilangan isinya. Ya. Tapi kalau tulisan lepas seperti begini, dia mau baca apa aja, enteng aja kan. Dia nggak usah tanda-tandain halaman, dia nggak usah nggak usah. Gitu. Itu sebabnya saya sering mengatakan memang buku-buku saya easy reading, ya. Bacaan populer, bacaan untuk orang awam. Jadi sekali lagi, kalau ditanya yang mana yang paling suka, di 25 itu yang paling saya suka. Yang mana disesali, yang paling saya sesali itu 35 buku juga saya sesali. Ya. Makin bingung ya Abi ya. Dan itulah yang memotivasi saya untuk menulis. Dan kalau teman-teman, ada beberapa teman, tidak banyak, ada beberapa teman yang begitu fanatik ya baca. Semua buku saya itu dia baca. Terbit baru dia beli, dia baca. Dan dia kasih kritik kembali. Lu nulis itu lagi tuh udah baca gini. Saya senang dapat koreksi-koreksi. Itu betul ya. Bukunya Jenderal Nasution itu ada beberapa saya baca. Itu juga begitu. Dia akan muncul lagi. Karena itulah sebenarnya benang merah dari pemikiran seseorang. Itu pasti akan berulang. Dan itu adalah sebenarnya modal utama seorang penulis. Dia akan mengulang pasti. Kecuali penulis biografi ya. Mungkin dia tidak mengulang. Tetapi ada benang merah di mana dia juga akan mengulang beberapa persepsi, personal perception dia terhadap orang itu pasti, dan itu penulis. Dan ini nggak akan diketahui kalau orang nggak menulis banyak, dia nggak akan menyadari. Dan nggak usah juga dikhawatirkan dan nggak usah juga kecewa dengan itu, nggak ada masalah. Penulis banyak tulisannya itu pasti gitu. Ada tendensi, ada tren mengulang karena idenya. Sorry ya, silakan Bob. Ya. Mbak, ada pertanyaan dari teman-teman selain Olin dan Abi? Iya. Yang mau dilontarkan? Terima kasih tadi buat Abi atas pertanyaannya ya. Walaupun gimana puas atau tidak. Jawabannya kayak begini. Bi, karakternya Pak Cepi itu gitu, bikin bingung orang gitu. Maka saya udah hafal sih sebenarnya. Siap. Ya, silakan Pak Manda. Itu Anda bingung, Anda mendapat suatu hal yang baru. Siap.
Ya itu Oh kebingungan kan itu bikin sendiri. bingung lagi kan? Anda nggak Ya bingung, itu Anda nggak dapat kebingungan apa-apa. itu sendiri. Kalau Anda nggak bingung, Oke, apa? Pak Cepi ada pertanyaan nih di Q&A kita. Ya. Bagaimana cara meluangkan waktu untuk menulis dari Habibah? Dan satu lagi mungkin ada hubungannya ini, kapan punya waktu untuk menulis di tengah kesibukan sebagai TNI dari Rosiani T. Chandra? Silakan Pak Cepi. Kalau sekarang mungkin banyak waktu gitu ya? Apa enggak juga Pak? Yang pertama tadi apa? Ya, intinya kapan ada waktu ada waktu untuk menulis? Yang kedua ya waktu masih sibuk di TNI gitu Pak. Waktu itu harus disediakan. Ya, jangan dibalik-balik. Waktu itu harus kita alokasikan, harus kita alokasikan. Gak ada waktu, nggak bisa nggak ada waktu. Itu jawaban orang malas kalau nggak ada waktu. Itu pastilah. Pasti. Kalau orang malas itu dengan mudah bilang nggak ada waktu. Sesibuk-sibuknya orang, kalau dia mau menulis, dia pasti ada waktu. Pasti. Saya buktikan itu loh, bukan ngecap. Saya buktikan itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk memudahkan itu? Gampang. Setiap pagi saya niru ayah saya. Ya, ayah saya itu setiap pagi sebelum berangkat kantor, dia bikin kertas tuh, potongan kertas. Dia tulis yang dia mau kerjakan hari itu. Dia tulis hari ini yang dia mesti kerjakan. Dan itu dikerjakan nih, seperti checklist. Itu saya baru ketemu setelah saya sekolah penerbang di flying school, saya baru tahu pilot itu ternyata harus pakai checklist. Saya ingat, ayah saya itu dia bikin checklist gitu. Dengan menulis apa yang harus kita kerjakan, ya, maka sebelum tidur kan kita juga bisa menulis apa yang sudah kita kerjakan. Jadi yang the best adalah kalau memang sudah dimulai bagus, kalau belum dimulai, the best adalah Anda harus punya diary. Ya. Tiap pagi bangun tidur, kita mau ngerjain apa ditulis. Mau tidur, kita tulis. Tadi yang kita kerjain ada. Saya ngerjain itu sekarang. Apalagi apa kan? Oke. Ternyata. Jadi harus bangun tidur jam berapa saya tulis. Saya tahu saya bangun jam berapa tahun yang lalu. Ada tulisan aja. Iya. Oke. Ada pertanyaan Saya lain? lihat dulu. Ini udah cukup Ya, banyak di ini, Mbak. YouTube nggak ada ya? Ngarang aja dah, kalau nggak ada ngarang aja, Bob. Ya enggak ini Pak dari Damianus Gading. Menurut Pak Cepi, apa keistimewaan dari tulisan dalam bentuk buku dibandingkan tulisan dalam bentuk public blog di media online? Ini ada lihat ini dulu lah yang Damianus Gading. Cukup banyak nih Pak, jadi jawabnya pendek-pendek ya Pak. Oke. Teguran berani-beraninya dia negur katanya. Ya, mumpung ada kesempatan, kalau gue bukan moderator mana berani kan? Ya silakan Pak. Tulisan yang paling bagus itu sebenarnya mengikuti kemajuan teknologi. Kita sekarang berada di era kemajuan teknologi. Jadi kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi. Menulis di blog pribadi yang terbuka itu juga bagus sekali. Karena akan ada orang yang mengkomentari, yang mengoreksi, ya. Yang menyakitin hati, yang ini dibuang aja. Tapi yang positif, itulah pelajaran kita untuk menulis lebih baik. Jadi menulis di mana yang lebih baik, saya nggak bisa mana yang lebih baik. Tapi ikutin kemajuan teknologi. Karena sekarang orang udah di dunia virtual, kamu masuk di dunia virtual. Plus minus semuanya ada. Ya, di media cetak ada plus minusnya, di media online ada plus minusnya. Tetapi di dunia teknologi itu Anda bergulir mengikuti kemajuan zaman dan itu adalah kebutuhan bagi orang-orang yang mau maju. Itu aja. Titik. Silakan. Next question please. Ya, berikutnya nih Pak, ada pertanyaan dari mana nih? Bisa Tinaria, Mbak? Itu. Tunggu. Ini ada pertanyaan dari silakan. Feni Aulia. Bagaimana kalau kita ingin menulis dan memiliki idealisme tersendiri yang barangkali tidak atau kurang sesuai dengan selera pasar atau pembaca? Bagaimana menyikapinya, Pak? Apakah harus dipertahankan atau mencoba lebih fleksibel sesuai selera pembaca? Silakan Pak Cepi.
bisa dipilih dua-duanya. Kencang sama prinsip yang Anda punya, mungkin itu ide yang bagus, tapi juga bikin yang fleksibel supaya bisa orang mau membacanya atau mau mengikutinya. Ikutin dua-duanya. Untuk tulisan ya, untuk tulisan. Kalau untuk personal karakter itu sangat personal, silakan. Tapi debatable ya, itu argumentatif ya, sangat panjang diskusinya. Tapi kalau menulis, apa yang menjadi pemikiran kita jangan dipasung, tetap kencang tulis. Siapa tahu itu mungkin lebih bagus dari pendapat umum mungkin, ya. Tetapi apa yang menjadi pendapat umum mungkin kira-kira ini juga difasilitasi, bikin juga tulisan yang memang menyesuaikan dengan pada umumnya pendapat orang boleh. Nanti kita akan mendapat input masuk, kita mendapatkan masukan dari hasil itu. Kalau itu di internet ada komen-komen, itulah pelajaran yang baru lagi. Dan itulah baru lagi untuk bisa bahan nulis lagi. Ya. Sekarang udah gue masih banyak. Mas Bobi. Ini ada yang dari Merauke nih Pak, Dorothea Rangkoli, ya. Selamat malam Pak Cepi, perkenalkan nama saya Dorothea, Merauke, Papua. Ya. Saya sangat senang sekali bisa gabung. Bagaimana pengalaman Bapak saat pertama kali mulai menulis buku? Wah, ini pertanyaannya bisa dijawab singkat gak nih Pak? Bagaimana pengalaman Bapak saat pertama kali mulai menulis buku? Ini dari Papua, Merauke nih Pak. Ada juga dia tanya tips menulis bagi pemula Pak. Nah, 2 loh Pak pertanyaannya. Iya. Menulis buku, silakan Pak Cepi. Ya, kalau kita berhasil menulis buku tadi itu, kita pasti senang, kita berbahagia, kita puas. Sekaligus kita juga nggak puas, kita kecewa. Karena setelah kita baca, ternyata banyak yang bisa kita bikin lebih bagus dari itu sebetulnya. Nah, tapi itu positif ya. Keberhasilan bisa menerbitkan sebuah buku, itu harus disyukuri. Dan saya belum pernah dengar ada orang nulis jadi satu buku terus dia kecewa. Nggak ada. Pada umumnya senang. Kalau saya senang dan kecewa setelah saya baca lagi, aduh ini kan kurang nih, ini kan begini, ini kan begini. Harus konsisten dengan jawaban sebelumnya ya Pak ya? Bikin lagi. Ya, saya terpasung dengan itu. Iya baik, terima kasih. Tadi apa? Yang kedua tadi, gimana caranya nulis apa? Iya. Gimana sih cara nulisnya? Cara nulis itu sama kita berbicara sebenarnya. Jadi yang benar itu nulis itu ya. Apa yang di kepala kita tulis saja. Untuk persoalan satu masalah yang ingin kita tulis, itu dengan mudah kita bisa tahu. Misalnya kita akan nulis tentang sepak bola. Kita tulis dulu, kita akan nulis tentang sepak bola. Tentang apanya sepak bola yang kita mau tulis, itu harus kita tentukan juga. Karena sepak bola itu kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif. Ya. Sebagai hobi olahraga, sebagai penonton, sebagai apa. Kita tentuin dulu. Jadi dirinci dulu, ditentuin. Supaya dibatasi, supaya kita lebih mudah memulainya. Setelah kita tahu apa yang kita mauin itu, baru kita bikin namanya outline. Kita akan itu sebabnya kelebihan seorang penulis, dia akan dipaksa untuk latihan berpikir secara terstruktur, secara teratur. Kenapa? Karena menulis itu menuntut orang teratur. Kan nggak bisa kita ngaco kan. Kalau ngomong kita bisa ngaco, kita nggak bisa ngomong. Yeah. Tapi begitu kita nulis, kita nggak bisa ngaco. Bisa. Oke, Pak Cepi, terima kasih. Mbak, kayaknya 1 jam waktunya nggak cukup ya. Iya, kurang sekali ini. Mana nih? Ini saya harus memilih-milih kalau boleh satu pertanyaan terakhir nih sebelum ini. Dengan senang hati. Iya. Aduh. Dari siapa ini? Ya. Dari namanya Hesti Zebriani. Katanya, Bapak pernah buat tulisan fiksi nggak Pak? Kalau belum, ada niat nggak? Terima kasih. Wah, fiksi Pak? Ada niat? Saya belum menulis tentang fiksi ya. Tetapi saya juga banyak tertarik dengan fiksi. Science fiction itu menarik sekali. Mengapa menarik? Karena pada waktu kecil
saya baca koran, majalah, itu ada komik namanya Flash Gordon. Oh iya, saya masih sempat lihat tuh Pak. Ya, Flash Gordon. Pertanyaannya, Oli nama Abi sempat tahu nggak itu? Nah, ya. Itu cerita komik lah. Ketahuan umur gua. Dan itu cerita fiksi. Cerita fiksi itu Flash Gordon itu tentang ruang angkasa ya, piring terbang, Iya. UFO, orang dari planet lain lah, segala macam fiksi. Itu menarik. Saya kira semua orang juga masih menarik. Misalnya begini, yang sederhana aja. Kita kan berada di dunia. Kita di Indonesia dunia ini apa sih dunia? Dunia ini berada di satu galaksi. Galaksi nanti ada galaksi lagi, ada galaksi lagi. Pada waktu kecil saya pernah tanya sama ayah saya, itu langit itu di mana batasnya? Wah, di atas langit itu ada langit lagi, baru nggak tahu. Dan orang nggak tahu batasnya. Ya, itu yang menarik. Kadang-kadang siapa ya kita ini? Bagaimana kita ini? Itu kemudian dari planet lain tuh ada orang lain nggak? Ada orang nggak? Ada semacam orang nggak? Nah, sekali lagi itu imajinasi, itu fiksi apa namanya? Iya. Nah, seperti itu menarik bagi saya. Tapi saya belum tertarik untuk menulis. Belum sampai ke sana ya Pak. Tapi satu saat mungkin saya akan menulis juga itu, karena saya udah banyak baca beberapa hal itu dan itu menarik sekali. Saya waktunya sempit ya, saya cerita bisa nggak? 20 menit itu. Ini 20 menit loh. kayaknya bener Pak, kita harus nambah waktu kapan-kapan nih Pak. Mbak Manda, gimana? Kayaknya waktu kita udah di ini nih. Iya, udah mau diusir ya? Salah ya? Iya, udah mau diusir. Kayaknya. Nanti Pak Cepi kita carikan waktu lagi. Tapi sebelum acara ini ditutup, saya mau tanya sama seseorang yang sangat mengetahui karya-karyanya Pak Cepi. Siapakah itu? Bisa ditampilkan nggak ya, Mas Agung? Tuh, Pak Cepi aja langsung menyebut Mas Agung. RBI. Ini kalau saya sebut Om Gondrong gitu. Makanya dia pakai topi biar Bisa nggak nggak? kelihatan. Dia baru ulang Malu tahun. dia. Selamat ulang tahun dong. Oh iya, Ulang Pak. tahun. Oh Selamat iya. ulang. Baru jarak. Kita di sini lagi mau ditraktir, Pak. Yuk, silakan Om Gondrong. Apa pertanyaannya, Mbak Amanda? Pertanyaannya, apa jadinya kesan tentang Pak Cepi nih? Buku-bukunya kah? Apa senang kerja sama Pak Cepi? Nggak senang, awas aja kata Pak Cepi gitu kan? Ngawur ya. Jadi kerjasama mereka yang terakhir ini. Apa mana bukunya? Oh, Freeport. Ini kerjasama mereka yang terakhir, Pak Cepi dengan editornya, Mas Agung, Om Gondrong. Ini dia. Satu lagi. Ya, silakan Om Gondrong. 1 menit aja. Yang belum terbit. Kasih lihat dong yang belum terbit apa itu? Yang belum terbit. Yang akan terbit. Yang belum terbit ya nggak boleh dikasih lihat dong, Pak. Gimana? Pak. Nggak boleh kata Mas Agung, Pak. Orang jadi ini biar menunggu gitu. Belum terbit. Eos. Belum ada, selesai. Iya. Ya silakan Mas Agung. Pendek aja nih Om, kita udah mau diusir nih sama Mas Patris Mastra nih. Yuk. Terima kasih. Selama pengalaman dengan Pak Cepi, yang saya rasakan itu saya pertama sih belajar banyak. Suaranya kecil. Suaranya gede no, badannya gede, mas suaranya kecil dia Pak. Pertama saya belajar banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya mengeditori bukunya Pak Cepi itu enak karena Pak Cepi itu orang yang open. Jadi yang cukup menggerakkan juga bagi saya cukup yang mengesankan itu kalau ada sesuatu bertanya Pak Cepi itu. Nggak tahu ya, apakah karena bapaknya wartawan, dia suka tanya-tanya. Kenapa ini harus begini, kenapa ini harus begitu. Tetapi pengalaman editori bukunya Pak Cepi itu juga berbagi banyak ide sebenarnya Pak Cepi kepada saya. Misalnya soal penerbangan. Ini poin ketiga yang ingin saya katakan adalah Pak Cepi konsisten untuk menulis hal yang menurut dia memang harus disampaikan.
Misalnya soal FIR. Itu yang di Riau itu. Ada beberapa buku Pak Cepi yang terkait dengan itu. Misalnya soal ini, penegakan kedaulatan di udara, kemudian menata ulang penerbangan nasional, lalu secara khusus FIR di Kepulauan Riau, jadi wilayah udara kedaulatan kita yang masih dikelola oleh Singapura. Ini kalau dilihat dari tulisan-tulisan Pak Cepi dulu sampai sekarang, beliau konsisten terhadap persoalan ini. Dan ini menurut saya satu hal yang patut kita contoh. Konsistensi untuk mengatakan sesuatu yang memang harus dikatakan. Karena soal FIR ini pandangan Pak Cepi tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Bahkan dia berpolemik dengan dosen di Singapura juga. Lalu apa namanya? Beliau juga terkait dengan konsistensi ini menerima penghargaan. Punya konsep tanah air itu tidak cukup, harus ada udaranya. Nah, ini yang saya lihat konsistensi Pak Cepi. Banyak orang merasa gerah. Mungkin juga bosan. Karena dikritik terus. Ya jelas udara masuk loh Mas. Namanya marsikal udara ya udara harus masuk tuh. Nah mungkin 3 hal itu yang bagi saya selama menggawangi buku-bukunya Pak Cepi. Pak Cepi untuk menerbitkan buku di Kompas. Itu sampai dibawa loh Mas Agung, Pak Cepi buku-bukunya dibawa semua sama Mas Agung dari kantor ke sini itu loh. Tasnya isinya buku semua. Makasih Mas Agung. Terima kasih. Tuh, loh. Oke. Pak Cepi udah tahu ya, untuk memilih penanya terbaik 3 orang nanti akan mendapatkan kenang-kenangan dari penerbit buku Kompas. Buahnya Gabriel sama Olin tadi. Ya, 3 lagi Pak. Yang 2 itu memang penanya tamu Pak, jadi yang diberi hadiah adalah yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi Pak, yang saya sebutkan. Lupa ya Pak ya. Ada Feni Aulia yang tanya idealisme tadi. Yang Papua bagus. Yang Papua, oke. Itu Dorothea. Merauke itu Mbak. Oke. Merauke Papua tadi. Yang nanya nulis di tengah kesibukan, Rosianite Chandra dan Habibah. Tadi yang pernah nulis fiksi atau enggak itu Hesti. Silakan Pak, direnungkan dulu barangkali Pak. Sembari Pak Cepi memilih yang beruntung, kita mau bocorin rencana 2 minggu lagi nggak Mas Bobi nih? Oh iya, teman-teman semua, ini karena acara ngobrol kita yang pertama, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Kita akan membuat, kami komunitas penulis-penerbit buku Kompas dan penerbit buku Kompas akan mengadakan acara sejenis dengan menampilkan penulis yang lain yang berbeda. Kali ini yang kalau istilah saya tulisan dia itu krenyes-krenyes. Namanya Margareta Astaman. Iya. Namanya Margareta Astaman atau kami biasa menyebutnya Margi. Silakan tampilin profilnya sedikit ya, Mbak. Ini untuk ngobrol. Untuk ngobrol kita 2 minggu mendatang. Ya. Udah tampil, Mbak? Sudah. Oh, saya belum. Oh ya. Ya, itu tergantung koneksi atau tergantung amal ibadah sih. Sudah ada ini. Margareta Astaman. Terus dia mau menyapa kita, Mbak, sebentar boleh? Mana videonya yang tadi dia udah nyapa? Belum? Ya, itu dia sapaan dari Margareta Astaman.
Ya, saya rasa Pak Cepi sudah bisa menentukan siapa pemenangnya, Pak Cepi? Itu tadi kan Olin, Gabriel, Maroke. Olin sama Gabriel nggak usah, Pak. Mereka dapat hadiah dari Mas Bobi langsung. Iya, langsung. Yang Terus Merauke tadi Mbak Dorothea 2 lagi, Pak. Iya, 2 lagi yang tanya tadi 2 siapa tuh? Ada Hesti, ada Feni Aulia tadi yang nanya idealisme, Pak, yang Bapak bilang suruh dua-duanya itu. Ya, Ada Hesti yang nanyain fiksi. Nah, bagus tuh, fiksi juga. Fiksi, Hesti ya, Pak ya? Ya. Oke, ada lagi yang meluangkan waktu untuk menulis itu ada Rosiani T. Chandra yang dengan kesibukan Bapak sebagai anggota TNI itu. Nah, itu bagus juga. Jadi Rosiani, Hesti, sama yang dari Maroke tadi ya, Pak ya? Ah, ya. Oke, baik. Untuk kenapa, Pak? Top. Oke. Untuk yang nama-namanya disebutkan, tolong kirim data pemenangnya dengan cara direct message ke Instagramnya Penerbit Buku Kompas di @bukukompas. Sama nomor rekening, Pak. Sama kalau nomor rekening kayaknya ngasihnya ke Pak Cepi, itu saya juga mau itu. Saya mau ya. Jadi ini jangan lupa untuk perkembangan dan update selanjutnya follow YouTube kita Penerbit Buku Kompas, kemudian ada Instagramnya juga @bukukompas. Nanti segala macam pengumuman untuk acara selanjutnya. Harusnya sih acaranya hari Kamis lagi, tapi agak lebih siang ya, sekitar jam 2 itu kalau nggak salah. Ini kebetulan perdana, jadi juga kayaknya kita terlalu mepet dengan maghrib, Mbak. Kita akan mundurkan dan mungkin bisa 2 jam kita adakan lebih panjang supaya bukan mepet. Mepet, Pak. Kalau mepet tuh masih lega. Ini kalau mepet itu udah Ya, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab gara-gara kita mepet tadi ya, Pak. Jadi kita harapkan kita akan majukan 2 minggu mendatang. Kayak ini ada juga dari Tres Emir nanya nih, ada beberapa pertanyaan yang belum masuk, belum terungkap. Jadi teman-teman semua, kita akan 2 minggu mendatang mulai pukul 3 supaya ada pertanyaan yang bisa terjawab lebih lengkap dari narasumber kita yang akan datang, yaitu Margareta Astaman. Baiklah kalau begitu. Kita punya banyak loh narasumber yang mau kita tampilkan di sini. Jadi jangan lupa kalau ada ide juga mau ngobrol sama siapa, silahkan bisa DM juga di Instagramnya Penerbit Buku Kompas. Baik, kalau begitu. Ini Mbak, ada satu lagi nih, pesan dari Mas Patris, Penerbit Buku Kompas. Pertanyaan yang belum terjawab, dijawab lewat email menyusul. Yang menjawab Mas Patris katanya. Oke, gitu, Mbak. Seperti Patris kurang kerjaan aja. Mas Patris hati-hati dituntut sama penonton kita loh ya, kalau nggak terjawab. Saya nggak tanggung jawab loh itu. Oke, baik. Tampaknya waktu juga yang memisahkan. Halah, sampai bertemu 2 minggu lagi. Saya Amanda Siorini dan Mas Bobi. Saya Bobi PR. Mengucapkan terima kasih untuk Penerbit Buku Kompas, kepada Pak Cepi, Mas Tra, Mas Patris, Mas Agung, dan semuanya, juga pada penanya-penanya tamu kita, Olin dari jauh, Gabriel dari jauh juga. Terima kasih, dan seluruh yang menonton di Zoom maupun di YouTube, terima kasih banyak atas atensinya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan Margareta Astaman. Sampai ketemu semuanya. Salam, terima kasih. Terima kasih Pak Cepi semuanya, Mas Tra. Terima kasih Pak Cepi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Abi, terima kasih Olin, terima kasih Mas Tra. Terima kasih banyak Pak Cepi, Mas Tra.